Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, this time I will explain the material about understands taxonomy and rubric. Okay, my name is Anissa. I'm number 35. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu tentang taxonomy. Taxonomy, what is the taxonomy? The Bloom taxonomy itself can be inferred as a hierarchical direct structure that inspires skill from the lowest level to the high level. Taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan, taksonomi ini pertama kali diolah oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Tujuan pendidikan terbagi menjadi 3. Adapun yang pertama, cognitive domain, yang kedua affective domain, dan yang ketiga psikomotor domain. Yang pertama cognitive domain, yaitu ranah kognitif. Cognitive domain yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Adapun di dalam cognitive domain terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, terdapat knowledge atau pengetahuan, berisikan kemampuan untuk menganalisis dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip dasar, dan lain-lain. Yang kedua, terdapat aplikator atau aplikasi. Di tingkat ini seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, dan sebagainya di dalam kondisi kerja. Dan yang ketiga, terdapat analisis yang di tingkat analisis seseorang akan mampu menganalisis informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya. Yang keempat, terdapat sintesis atau sintesis. Satu tingkat di atas analisis, seseorang di tingkat sintesis akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah skenario yang sebelumnya tidak terlihat. Yang kelima, terdapat evaluasi atau evaluation. Dikenali dari kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, metodologi, dan lain sebagainya dengan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya. Yang kedua, terdapat ranah afektif atau affective domain yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Di dalam ranah afektif terdapat 4 bagian. Yang pertama, terdapat penerimaan atau receiving, kesediaan untuk menyadari adanya suatu fenomena di lingkungannya. Yang kedua, terdapat responding atau tanggapan, memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di lingkungannya, meliputi persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dalam memberikan tanggapan. Yang ketiga, terdapat following atau penghargaan, berikut dengan harga atau nilai yang ditetapkan pada suatu objek, fenomena atau tingkah laku. Dan yang keempat ada organization atau pengorganisasian. Pengorganisasian memadukan nilai-nilai yang berbeda, menyesuaikan konflik di antaranya, dan membentuk suatu sistem nilai yang konsisten. Dan yang terakhir, terdapat ranah psikomotor atau psikomotor domain
berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Di dalam psikomotor domain terdapat 6 bagian. Yang pertama persepsi, penggunaan alat indera untuk menjadi pegangan dalam membantu gerakan. Yang kedua ada kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk melakukan gerakan. Yang ketiga ada mekanisme, membiasakan gerakan-gerakan yang telah dipelajari sehingga tampil dengan menyaksikan dengan keyakinan dan cakap. Yang keempat terdapat respon tampak dan kompleks. Gerakan motoris yang terampil yang di dalamnya terdiri dari pola-pola gerakan yang kompleks. Yang kelima penyesuaian, keterampilan yang sudah berkembang sehingga dapat disesuaikan dalam berbagai situasi. Dan yang terakhir terdapat penciptaan, membuat pola gerakan baru yang sesuai dengan situasi, kondisi, atau permasalahan tertentu. Selanjutnya, what is the rubric? Rubrik adalah alat bagi guru untuk menetapkan kriteria penilaian untuk tugas. Tidak hanya penggunaan bagi para guru, alat ini juga bermanfaat bagi siswa. Rubrik mendefinisikan secara tertulis apa yang diharapkan dari siswa untuk mendapatkan nilai tertentu pada suatu tugas. Apa saja sih isi rubrik? Isi rubrik terdapat 4 bagian. Yang pertama, job description atau deskripsi tugas atau judul deskriptif dari tugas yang diharapkan dihasilkan atau dilakukan siswa. Yang kedua, skala dan skor yang menggambarkan tingkatan penguasaan. Misalnya lebih berharap memenuhi harapan, tidak memenuhi harapan. Yang ketiga, terdapat komponen atau dimensi yang harus diperhatikan siswa dalam menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir terdapat deskripsi kualitas kinerja dari komponen atau dimensi pada suatu tingkat penguasaannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.